wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu segenap jamaah kajian rutin Masjid Al-Ikhlas Barangbiji, Sumbawa Sari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali kajian kita di pagi yang penuh barakah ini di minggu keempat dari bulan Muharram 1442 Hijriah. Ini berarti beberapa hari ke depan kita akan berpindah dari bulan Muharram ke bulan Safar. Ini menunjukkan betapa nikmat ini bergulir begitu cepat. Karena itu alangkah ruginya mereka yang tidak menunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari terus kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, baik dengan lisan kita. Kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya, maupun dengan hati dan anggota badan kita. Salah satunya alhamdulillah dengan kita mengawali pagi kita dengan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita dan menjadikan amal ini menjadi amal yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, segenap jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisal Al-Mujibah lil Jannah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 4 amalan utama dari 40 amalan ahli surga. Jadi ada 40 amalan ahli surga yang dijelaskan dalam kitab ini, dan kita sudah jelaskan 4 di antaranya. Yang pertama, kita ulangi secara cepat. Yang pertama, manihatul az, yaitu kita memberikan pinjaman kepada saudara kita, baik itu berupa unta, sapi, kerbau, kambing, domba dan seterusnya. Kita berikan pinjaman agar dia mengambil manfaat dari susunya, dari bulunya dan lainnya. Setelah itu dia kembalikan lagi kepada kita. Jadi kita sebatas memberikan manfaat kepada saudara kita, tentu yang membutuhkan. Ikhwas sekalian rahmati Allah Jalla wa ala. Bisa juga kepada tetangga kita. Ada tetangga kita yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, lalu kita berikan itu untuk sehari 2 hari misalnya, maka itu termasuk amalan ahli surga. Kemudian yang kedua kemarin, imatatul adza 'anil tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah itu berupa duri, paku, kawat, apa saja yang sekiranya mengganggu orang yang lewat. Ya. Jika dilakukan oleh kita sebagai muslim, maka insya Allah ini jalan kita ke surga Allah. Terlepas dari siapa yang memanfaatkan jalan itu, apakah itu muslim dan muslim itu tetap kita mendapatkan. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, saqiyul bahimah kemarin, yaitu memberi minum binatang atau hewan di sekitar kita saja. Ya, apakah itu kucing,
ya anjing peliharaan misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, atau hewan apapun yang dengan ikhlas kita berikan minum ketika dia kehausan, maka subhanallah, ini jembatan, jalan, pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kemarin adalah iyadatul marid, yaitu mengunjungi orang sakit. Ini kadang-kadang kebiasaan ini saat ini sudah banyak orang yang tidak lakukan. Padahal mungkin yang sakit itu tetangganya sendiri, yang sakit itu saudaranya. Bahkan yang lebih menyedihkan, yang amat sangat miris adalah ketika yang sakit itu orang tuanya sendiri. Ada orang dengan alasan kesibukan, dia tidak sempat menyisihkan waktu untuk mengunjungi orang tuanya, padahal orang tuanya sedang sakit. Ini coba kita buka media sosial gitu, baik itu FB, YouTube atau apa, ya, internet misalnya, buka di situ anak-anak yang enggan untuk menjenguk orang tuanya ketika sakit. Banyak kok, ya. Padahal ya Allah, jangankan untuk orang tua, untuk saudara sesama muslim ketika kita kunjungi dengan niat karena Allah, maka Allah janjikan surga. Di dalam hadis Abu Hurairah, saya ulang sedikit karena ini penting mengunjungi orang sakit ini. Rasulullah bersabda, "Man 'ada maridan," barang siapa yang mengunjungi orang sakit, "au zara akhan lahu fillah," atau dia berkunjung ke rumah saudaranya. Saudaranya tidak harus saudara kandung, bisa saudara sepupu juga bisa, bisa saudara sama muslim, yang penting saudara, ya. Nadahu munadin, maka Allah memerintahkan seorang penyeru dari langit, ya tentu ini malaikat maksudnya Bapak sekalian, ya. Malaikat itu berkata kepada orang yang berkunjung tadi, kepada orang yang berziarah tadi, "Tibata, sungguh engkau telah melakukan kebaikan. Wa taba mamsyaka, perjalananmu itu begitu baik, ya. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, maka engkau akan mendapatkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala." Ini hadis hasan Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadisnya Tsauban radhiyallahu taala anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslim idza 'ada akhahu muslim lam yazal fi khirfatil jannati hatta yarji'." Qila ya Rasulullah, wa ma khirfatul jannah? Qala jannaha. Insyaallah. Artinya sesungguhnya seorang muslim jika ia mengunjungi saudaranya sesama muslim, ya tentu di sini dimaksud yang sedang sakit tadi, saudara sekalian, maka dia akan tetap berada di khirfah, dari khirfahnya surga Allah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu khirfah?" Kata Nabi, "Jannaha, kebun-kebunnya surga." Jadi orang yang mengunjungi orang sakit, ya seakan-akan dia berkunjung ke kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian dari Ali rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslim," tidak ada seorang muslim pun, ya'udu musliman, dia berziarah mengunjungi saudaranya sama muslim, ya, ghadwatan, artinya sobahan, di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alf malak, kecuali bersolawat untuknya 70.000 malaikat.
70.000 malaikat bersalawat untuknya hatta yumsi, hingga sore hari. Subhanallah, ini tentu pahala yang besar. Ya, mungkin hanya tetangga kita sakit, kita datangi dia, maka malaikat akan bersalawat kepada kita, mendoakan kita. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengunjunginya di sore hari, maka malaikat 70.000 malaikat akan bersalawat kepada kita hingga pagi hari, dan dia, ya, kata Rasul, akan tetap berada di taman surganya Allah Jalla wa Ala. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Ya, memang ada sisi lemahnya hadis ini, tetapi hadis ini bisa diperkuat dengan hadis-hadis sebelumnya, dan ada beberapa pendukungnya yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Jadi sekali lagi, sifat atau amalan yang keempat ini adalah amalan yang amat sangat dianjurkan, karena mengunjungi orang sakit itu haknya seorang muslim atas saudaranya. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan khusus berbicara tentang hak muslim atas muslim lainnya. Ini ada hadisnya. Salah satu haknya adalah, ya, yaitu mengunjungi orang yang sakit, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah kecil, ya, singkat, terjadi pada diri Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, ya, seorang sahabat. Ketika beliau sakit, Anas ini, ada orang yang datang menjenguk beliau, ya, beberapa orang, banyak begitu. Maka Anas berkata kepada pembantunya atau kepada anaknya beliau, kata beliau, ya jariyah qarribi li ashabina walau isra. Wahai anakku, kata Anas, ya, hidangkanlah untuk tamu kita ini walau hanya sepotong roti. Nah, jadi ini Bapak Ibu, timbal balik dari pemilik rumah kalau dikunjungi, ya, minimal siapkan air minum lah. Jangan sampai tamu kita datang, apalagi dari jauh, tidak ada minumnya. Kalau tidak ada makanan, oke lah, tapi minimal minum. Ini salah satu kebaikan, ya, pemilik rumah terhadap tamu yang datang. Segelas air putih itu sudah cukup, ya, menggambarkan betapa pemilik rumah adalah orang yang baik, ya, terhadap tamunya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Anas berkata kepada anaknya, kata Anas, makarimul akhlak min a'malil jannah. Ya, kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak termasuk terhadap tamu adalah termasuk amalan ahli surga. Jadi ini juga berlaku secara umum Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, apalagi ngobrolnya agak lama, jangan sampai meja kita kosong. Paling tidak ada segelas air yang kita hidangkan. Ini termasuk amalan ahli surga. Ya, nanti insya Allah kita akan berbicara tentang termasuk amalan ahli surga itu memuliakan tamu. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini, pada kajian ini kita akan menambahkan 5 sifat insyaallah secara ringkas sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, yaitu Abu Al-Fadl Abdullah bin Muhammad Al-Husaini. Beliau berkata, amalan yang kelima dari amalan ahli surga ini adalah mengunjungi saudara, silaturahim ke rumah saudara kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian, tentu jika kita aplikasikan pada kesempatan ini, pada masa ini, ya tentu kita harus melihat sikap, karena kita berada di masa Covid, ikhwati fillah, ya. Jadi melihat sikap.
Jangan sampai setelah kita hadir di majelis ilmu ini lalu kita ingin langsung praktek. Setiap rumah kita kunjungi, ya. Tapi ini amalan yang sangat baik, yaitu mengunjungi saudara kita. Ya, tentu yang lebih dekat hubungan rahimnya dengan kita dan yang paling besar haknya terhadap kita adalah mengunjungi orang tua kita sendiri. Ya, termasuk dalam wilayah hadis ini. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau bersilaturahim kepada saudaranya karena Allah. Jadi sekali lagi ini titik tekannya, Pak. Ya, niat kita, motivasi kita yang mendorong kita silaturahim itu karena Allah, bukan karena mencari materi dunia, bukan karena menagih utang, ya, bukan karena minjam uang, tidak. Tapi betul-betul motivasinya karena Allah. Maka Allah jaminkan untuknya surga. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Jalla wa'ala. Dalam Sahih Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini adalah hadis yang paling utama terkait dengan fadilah mengunjungi saudara karena Allah. Beliau bersabda, "Zara rajulun akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang pemuda di masa yang lampau. Nabi bercerita, ya, ada seorang pemuda di masa lampau. Dia mengunjungi saudaranya di tempat yang lain, di tempat yang jauh. Taruhlah kalau kita di Sumbawa, dia berkunjung ke Empang misalnya gitu, ya, ke kampung yang lain. Fa arsalallahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dalam perjalanan itu. Falamma marra alaihi, ketika berjumpa dengan dia, maka malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Hendak kemana engkau wahai hamba Allah? Dia berkata, "Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Saya ingin berkunjung kepada saudara saya di kampung ini. Bapak Ibu sekalian. Maka malaikat bertanya lagi, "Hal laka alaihi min ni'mah tarubbuha alaihi?" Ya. Apakah ada sesuatu dari tujuan dunia yang ingin engkau selesaikan? Itu kata malaikat. Ditanya apa tujuannya? Apakah untuk bisnis, untuk dagang, ya, transaksi apa begitu? Dia berkata, "Lah, tidak. Saya tidak punya tujuan duniawi. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Yang mendorong saya untuk berziarah ke kampungnya, ke rumahnya, karena kecintaan saya kepadanya karena Allah. Saya cinta dia karena Allah. Subhanallah. Ini adalah motivasi yang sangat besar. Mencintai saudara karena Allah, mengunjungi saudara karena Allah. Maka apa jawaban malaikat? Fa inni Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu. Ya, ketahuilah wahai fulan, kata malaikat, saya ini rasulnya Allah, malaikatnya Allah. Saya diutus kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu karena cintamu kepada saudaramu itu karena Allah. Jadi ini adalah berita yang sangat baik, Bapak Ibu sekalian, ya, sekaligus motivasi yang sangat utama buat kita, ya, ketika kita mengunjungi saudara karena Allah, maka Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan wahyukan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan," maka cintai dia. Lalu Jibril dengan izin Allah, ya, berkata kepada penghuni langit, "Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah fulan oleh kalian." Maka semua penghuni langit mencintai si fulan. Ketika semua penghuni langit mencintai fulan, maka Allah Subhanahu wa taala ilhami semua penghuni bumi untuk mencintai
maka jadilah dia orang yang amat sangat dicintai baik oleh penghuni langit maupun oleh penghuni bumi. Subhanallah, ya. Ini tentu kemuliaan yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita. Kemudian sifat berikutnya, sifat mulia berikutnya yang amat sangat dicintai oleh Allah dan menjadi jalan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau pernah bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, "Dullani ala amalin idza 'amila al-'abdu bihi dakhala al-jannah." Wahai Rasul, ya, kabarkan kepadaku beberapa amalan yang apabila seorang hamba melakukannya maka dia pasti masuk surga. Ini Abu Dzar bertanya kepada Nabi kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang pertama kata Nabi, engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini pokoknya, ya, landasan untuk meraih surga itu adalah iman kepada Allah dan hari akhirat. Maka sifat ini tidak dimasukkan dalam sifat yang 40 ini atau amalan yang 40 karena ini harus melekat pada diri seorang hamba, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, inna ma'al imani amalan." Apakah di samping iman itu ada amal lain yang bisa memasukkan kami ke surga Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, yang pertama, yurdih mimma a'tahu Allah, ya. Jadi dia memberi sesuatu yang Allah berikan kepada dia walaupun itu sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Bapak Ibu sekalian gemar memberi, Pak. Jadi berikan walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Tidak harus banyak untuk meraih surga itu. Amalan yang sedikit saja sudah cukup Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, yang pertama adalah ar-radhu, ya, yaitu memberikan seseorang walaupun itu sedikit. Misalnya seteguk air Bapak Ibu sekalian, sebiji kurma, sepotong roti, sedikit tetapi ini mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalnya nih, kita dikasih rezeki oleh Allah Bapak Ibu sekalian, kita dititipkan rezeki, misalnya seorang PNS lah misalnya, dia dapat gaji, maka ambil yang sedikit itu berikan kepada yang berhak. Kita dapat 1 juta misalnya, ambillah mungkin 10.000 barangkali bagus sekali. Tidak harus banyak, 10.000 berikan kepada yang berhak. Maka itu amalan ahli surga. Dulu Bapak Ibu sekalian, ketika awal kami diangkat jadi ASN, kami diklat di Denpasar. Salah seorang narasumber itu adalah wakil kepala kantor wilayah Kementerian Agama Bali, yang kebetulan dia Muslim. Ya, dia bercerita, saya punya satu kebiasaan, kata beliau, memberikan motivasi kepada kami peserta diklat. Kata beliau, satu kebiasaan saya, dan saya berharap kebiasaan ini bisa Anda lakukan. Setiap kali saya terima gaji, kata beliau, ini Pak penting. Setiap kali saya terima gaji, ya, seberapapun gaji itu, tetap saya sisihkan sedikit untuk satpam saya yang ada di rumah. Jadi dia punya satpam, dia juga punya tukang kebun Bapak ya. Itu setiap dia terima gaji, sebelum dia ambil, itu dia berikan dulu kepada tukang kebunnya.
dia berikan dulu kepada satpam. Dari situlah dia bilang, saya selalu merasakan keberkahan rezeki saya karena doanya tukang kebun ini Pak, karena doanya satpam ini Bapak Ibu. Subhanallah ya. Ini cerita daripada beliau ya. Dan mungkin kalau kita juga amalkan itu, insya Allah kita merasakan keberkahan rezeki. Karena ada hak juga tukang kebun kita, ada hak satpam kita, Bapak Ibu, memuliakan Allah. Apalagi kalau dia kepala kantor Pak, ya, kepala kantor terima gaji, jangan lupakan itu ada satpam di kantornya, jangan lupakan tukang kebun di kantornya itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, 10.000 bukanlah jumlah yang besar, tetapi Anda mendapatkan doa yang besar dari orang yang kita. Ya. Kalau tidak punya satpam, tidak punya tukang kebun, ya mungkin ada Anda lewat di pinggir jalan, ada yang duduk di pinggir ATM, berikanlah 10.000, berikanlah 5.000, insya Allah berkah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebiasaan ini memang remeh kelihatannya Bapak Ibu ya, tetapi Allah sangat mencintai. Jadi kata Nabi, amalan yang pertama di samping beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah berbagi rezeki kepada orang lain walau sedikit. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran? Kalau dia ini orang fakir, tidak punya harta ya Allah. Jangankan untuk memberi, untuk dirinya tidak punya. Ya, la yajidu ma yurdihu bih. Dia tidak mampu memberi ya Rasul. Amalan apa yang bisa mengantarnya ke surga? Maka Rasulullah bersabda, ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau dia tidak mampu memberi, paling tidak dia mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini amalan tidak perlu modal. Jadi kalau kita tidak mampu beri, ya modalnya cukup dengan mengajak kepada kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang misalnya, Pak ya, kita lihat di pinggir jalan misalnya, ya, dia melakukan sesuatu yang dibenci Allah, taruhlah itu, ya, dia apa itu namanya, cara berpakaiannya barangkali tidak sesuai dengan ajaran agama, ya diingatkan. Itu sudah mengajak kepada kebaikan. Kalau ada yang misalnya minum minuman keras, diingatkan, ya, sesuai kemampuan kita. Jadi jangan sampai dua perkara ini Bapak Ibu tidak kita lakukan. Mengajak kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf, dan yang kedua adalah mencegah dari kemungkaran. Kalau kita tidak mampu lakukan untuk orang lain, yang minimal Bapak Ibu untuk orang yang ada di rumah kita, anak-anak kita, istri kita, ya. Kalau ada anak kita misalnya sudah masuk waktu sholat, ternyata belum sholat, Bapak Ibu sekalian, ajak kepada kebaikan. Tentu dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ajaklah ya kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah ini Pak artinya lembut. Dengan cara yang hikmah itu bijak. Jangan sampai kita membuat orang lain justru benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mencegah dari perbuatan yang munkar. Insyaallah hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar ini kita akan bahas lebih lengkap pada kesempatan yang lain. Ya, karena ini penting terkait dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selesaikan sedikit hadis Abu Dzar ini. Kemudian Abu Dzar berkata, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, ya Rasulullah, ara'aita in kana ayyan la yastati'u an ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ya Rasul, kalau dia itu tidak bisa ngomong, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti dia lakukan? Ya, ain itu maksudnya adalah dia tidak mampu mengungkapkan dengan lisannya. Ya, bisa saja dia bisu, bisa juga dia tidak mampu ngomong sama sekali. Ya,
apalagi depan orang banyak tak mampu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ya, yasna li akhraq. Nah, yasna li akhraq ini Bapak Ibu sekalian, dia membantu al-akhraq. Al-akhraq itu orang yang tidak mampu mengambil tindakan untuk diri, orang yang tidak mampu mengambil keputusan. Ya, jangankan untuk keputusan yang besar, untuk pilih baju aja dia tidak mampu. Ya, untuk mengungkapkan sesuatu dia tidak mampu. Maka Anda bantu dia. Ya, misalnya kita ke toko Bapak Ibu, ketemu orang, ditanya, Bapak ingin pilih apa? Dia tidak mampu sama sekali menentukan. Anda bantu. Ya, maka ini adalah amalan yang sangat besar pahalanya Bapak Ibu. Atau misalnya dia dihadapkan pada suatu keadaan transaksi di pasar misalnya Bapak Ibu sekalian, dia tidak mampu untuk menghitung uangnya, ya, atau apa saja, maka Anda bantu. Insya Allah ini termasuk amalan ahli surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada orang Bapak Ibu yang ketika naikkan barangnya ke atas kendaraan dia juga tidak mampu, Anda bantu. Ya, ini banyaklah Bapak Ibu contoh-contoh yang lain yang dengannya kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kalau dia juga tidak mampu bantu ya Rasulullah, tidak mampu mendampingi orang yang seperti tadi, adakah amal lain yang bisa dia lakukan? Maka kata Nabi, yu'idu maghluban, ya, dia membantu orang yang terzalimi. Kalau ada orang yang terzalimi, ya, maka berusahalah kita membantu dia. Ya, ada orang yang misalnya disakiti orang, lalu kita lihat Pak, dan kita mampu membantu, maka bantu. Kalau kita tidak mampu bantu secara langsung, paling tidak laporlah polisi, laporlah Pol PP dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, kalau tidak mampu juga melakukan itu, maka dia menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Ini amalan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang ke-10 dari amalan ahli surga adalah menjaga lisan. Jangan sampai kita menyakiti sesama muslim, ya. Termasuk juga non muslim, tidak boleh kita sakiti ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, agar Islam ini tersebar dengan damai dan orang-orang mencintai agama yang mulia. Jadi ini 10 amalan dari amalan ahli surga yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain untuk kita lengkapi 40 amalan ahli surga. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengannya tentu kita berdoa semoga semua kita yang hadir ini Allah berikan taufik untuk menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an